wahai suamiku Muhammad. Rasul tak menjawab sepatah kata pun tak menjawab. Dan beliau bahkan langsung masuk menuju bilik tempat beliau istirahat. Sampai di sana baru dia cakap sama istrinya, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku sampai 3 kali. Dia tak selimut oleh Khadijah dan langsung beliau istirahat. Tak lama, beberapa saat istirahat, beliau terbangun dan baru dia cerita sama istrinya tentang peristiwa yang terjadi semalam di sana. Oleh istrinya, untuk menanyakan hal ini, mari kita ke rumah paman saya. Ada pamannya bernama Warakah bin Naufal. Di mana Warakah bin Naufal ini seorang Yahudi, tapi dia ahli menafsir kitab Taurat dan Injil. Sampai di rumah Warakah bin Naufal, Khadijah cerita tentang peristiwa yang dialami oleh suaminya. Apa jawab Warakah bin Naufal? Jawabnya adalah bahawa yang datang semalam menghadap suami kami itu adalah malaikat Jibril. Jadi di sebelah kanan di dalam pagar tembok ini ada pekuburan ya. Tapi ini bukan pekuburan bakek ya, bukan. Ini adalah pekuburan untuk orang-orang yang hafiz Al-Quran ya. Oh, situ. Ini terutama sekali untuk pekuburannya imam-imam Masjidil Haram dan ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi ini ya. Kuburnya dekat tadi, bukan di Malah. Setelah itu Warakah bin Naufal cerita, itulah dia Jibril. Dia juga yang mengantarkan wahyu kepada Nabi Musa, juga di atas bukit, kata Warakah, yaitu di Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina itu adanya di Palestina sana ya. Nah terus Warakah bin Naufal cerita, itu pertanda ya Khadijah bahwa suami kamu sekarang mulai saat ini dia tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah ini. Dia harus berdakwah, mengajak orang secara terang-terangan terbuka untuk ikut agama yang dia bawa. Nabi Musa, kata Warakah bin Naufal, sayang diusir oleh umatnya, itu Bani Israel ya, dari Mesir sana ya, diusir. Terus bertanya Khadijah, bagaimana dengan nasib suami saya ya paman? Apa jawab Warakah bin Naufal? Sama, akan senasib seperti Nabi Musa, juga akan diusir oleh umatnya, oleh kaumnya. Dan ternyata benar tuan-tuan semua, Rasulullah pun diusir oleh kaumnya di sini. Itu kaum orang-orang kafir Quraisy. Diusir dari sini, maka terjadilah peristiwa yang namanya peristiwa hijrah. Kalau saya cakap Quraisy ini Pak Direktur kita ini tertawa, sebab dia dari suku Quraisy ini dulu katanya. Dia masih keturunannya ini, keturunan Rasulullah, suku Quraisy beliau ini. Maka dia tertawa kalau hajak Quraisy. Maka terjadilah peristiwa hijrah karena beliau diusir oleh kaumnya di sini, orang-orang Quraisy. Nah setelah itu tuan-tuan semua, kata Warakah bin Naufal, cuman sayang saya tidak akan bisa menyaksikan masa-masa jaya daripada kenabian suami kamu ini, karena aku mungkin tidak lama setelahnya akan meninggal dunia. Ya, jadi ini di samping kanan, sebelah kanan nih ada masjid kecil ya, warna putih nih. Ini Masjid Ijabah namanya ya. Sama seperti di Madinah ada Masjid Ijabah juga, di sini pun ada ya. Konon ceritanya Rasulullah pernah lewat di sini dan mampir di tempat tadi untuk melaksanakan sholat. Maka dibinalah masjid dan diberi nama dengan nama Masjid Ijabah ya. Dan akhirnya Warakah bin Naufal tak sempat masuk Islam, dia sudah meninggal dunia ya. Nah, itulah yang terjadi dan memang kenyataannya bahwa Rasulullah SAW dengan hijrah ke Madinah, maka tersebarlah Islam ke seluruh pelosok dunia. Puan-puan tamu Allah, tamu tanah haram yang saya hormati. Tadi ada makcik tanya itu kenapa dia naik ke bukit sana, ada perlu apa katanya. Apalagi perempuan kan. Ada kadang-kadang saya tuh orang Turki tua-tua Pakistan naik pakai tongkat. Setelah ditelusuri memang katanya ingin mengenang Siti Khadijah katanya. Karena dulu Siti Khadijah, coba bayangkan tiap hari ke sana dalam keadaan berpuasa ya. Setiap sore berangkat dari Mekah ke sana 5 kilo, naik bukit ya,
mengantarkan buat Rasulullah berbuka ya, dalam beberapa hari. Jalan kaki dari Mekah, naik bukit Siti Khadijah. Saking karena cintanya terhadap suaminya Rasulullah SAW. Itulah yang mereka ingin kenang ya, kata seorang perempuan, seorang istri Nabi yang sangat luar biasa setianya kepada suaminya. Walaupun di atas bukit, beliau tetap bersedia untuk mengantarkan suaminya buat berbuka, buat makan sahur di sana. Nah makanya kalau makcik mau disayang suami, ya, tak mau dicarikan madu, contohlah Siti Khadijah ya. Kalau suami dunia tadi ada di atas gunung seperti Bukit Nur ini, antarkanlah dia makanan ke sana ya. Tapi kadang-kadang istri sekarang ini kalau sama suami kadang-kadang suka melawan ya. Apalagi mau seperti Siti Khadijah ya, menurut sama suaminya Rasulullah SAW. Maka sebabnya Siti Khadijah termasuk istri yang paling disayang oleh Siti Aisyah. Sering cemburu ya, karena Rasulullah SAW setiap saat, setiap waktu selalu yang disebut ada Khadijah, Khadijah, Khadijah. Karena ingat jasa-jasa beliau. Ya ini sebelah kanan, ini Ma'la ya. Bagaimana suara? Ma'la, so lihat tuh, ada di atas ada pagar besi berwarna hijau ya. Di dalam pagar besi ini tempatnya daripada pekuburan Siti Khadijah ya. Tuh, yang ada pagar besi warna hijau ya. Nah di dalam sana tempat pekuburan daripada Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW ya. Ma'la, mari kita sama-sama ucapkan salam kepada Ahlul Ma'la, khususnya kepada Siti Khadijah ya. Assalamualaikum ya Ahlul Ma'la, minal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum khususan li ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya ini di samping kanan ada masjid kecil ini, ada satu menaranya ya. Ini dia yang dinama Masjid Jin ya, Masjid Jin, yang dimana ketika konon ceritanya di tempat ini Rasulullah SAW pernah datang berdakwah ya. Dan dulu konon di sini ada kampungnya jin ya. Berdakwah ditemani oleh salah seorang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud namanya. Sampai di dekat ini sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud dibuatkan lingkaran ya. Nah di dalam lingkaran tersebut diletak Abdullah bin Mas'ud karena takut diganggu oleh jin ya. Akhirnya di dalam lingkaran tersebut, bekas lingkaran tersebut, di sana dibinalah masjid yang sekarang ini dan diberi nama dengan nama Masjid Jin ya. Ya di depan lagi sebelah kanan ya, ada menara juga, ada masjid nih, masjid kecil nih, pojok ya. Ini namanya Masjid Syajarah ya. Kenapa dinamakan Masjid Syajarah? Masjid pokok. Kenapa dia diberi nama Masjid pokok? Ya. Karena dulu di sini pernah terjadi mukjizat Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebatang pokok untuk berjalan menghadap dirinya. Ya. Di mana ceritanya? Suatu hari Rasulullah lewat di tempat ini. Orang-orang kafir Quraisy lagi duduk-duduk ya. Akhirnya Rasulullah dipanggil oleh mereka. Ya Muhammad, dekat sini. Datang kepada mereka. Terus mereka, Muhammad, katanya kau dekat sama Tuhan kamu. Sekarang minta sama Tuhan kamu, suruh dia di pokok berjalan menghadap dirimu. Kalau memang benar kau dekat sama Tuhan kamu. Akhirnya Rasulullah berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, orang-orang ini memohon supaya pokok ini bisa berjalan untuk membuktikan kedekatanku dengan dirimu. Ya Muhammad, saat ini perintahkanlah itu pokok berjalan. Ini Rasul perintahkan pokok itu berjalan dan tercabut dari akarnya dan langsung menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum Rasulullah. Belum hina asal bedang. Buat detail hina muskilah.
Nah ini di samping kanan kita ini, dulu di sini Masjid Kucing ya, pas ini di samping kanan. Cuma sekarang sudah tak ada lagi karena kena roboh untuk perluasan Masjidil Haram ya. Masjid Kucing, kenapa dia dinama Masjid Kucing? Sebenarnya nama aslinya adalah Masjid Raya namanya ya, Masjid Raya. Raya itu dalam bahasa Arab artinya bendera ya. Karena pada tahun ke-8 Hijrah ya, ketika Fathu Mekah ya, penaklukan kota Mekah, di tempat ini diletak bendera sebagai tanda kemenangan Islam. Maka setelah itu dibina masjid pada zaman khalifah-khalifah berikutnya, dan akhirnya masjidnya diberi nama dengan Masjid Raya, Masjid Bendera. Namun siapa yang nama dia Masjid Kucing? Orang-orang mukimin, Indon, Malaysia, Thailand, ya. Orang-orang Melayu lah. Nah dulu di sini banyak kucing, banyak dekat masjid itu banyak restoran dulu ya. Kalau malam-malam kucing-kucing di sana bergelayangan, cari bekas-bekas makan. Maka dinama Masjid Kucing. Yang dulu juga di sini, dekat sini ada pasar bangunan sen, karena atapnya sen. Jadi saya kira demikianlah acara lawatan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala perhatian kita semua, kerjasama kita semua yang baik, sehingga perjalanan ziarah kita pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak di akhirat. Jadi sekali mohon maaf, dan atas segala perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Foto-foto terus.